bukan malah bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Jadi gini. Enggak Pak, ini perlakuan bener nggak ada RT seperti itu? Pemirsa Silat RCTI, kisru dugaan penolakan sapi kurban Idul Adha yang terjadi kepada Dewi Persik dengan Pak RT di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan kembali memasuki babak baru. Kamis 29 Juni 2023 kemarin, kedua belah pihak akhirnya bertemu dan menggelar mediasi. Pak Ustadz yang disebut-sebut sebagai sosok dititipi sapi kurban oleh DP pun menjadi mediator. Sang pedangdut hadir didampingi oleh keponakannya Meldi, serta supir dan ART yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Sejak awal mediasi pun sudah berlangsung panas, dengan kedua belah pihak saling melemparkan argumen versi mereka masing-masing. Oke. Ayo kasih jalan dulu, kasih jalan. Tim sebelum hijrah hari raya Idul Adha, maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini menjadi awal dari kebaikan. Kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakangan, posisinya itu aja. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya tuh ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain, karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan, 750 karena dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Gitu, dan saya bilang sama dia, loh bukan potong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya, kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban. Kejadian aslinya, ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan, padahal Ustadz bilang bahwa Dewi Persik akan melaksanakan pemotongan hewan di Masjid Babul Khairot. Kata Ustadz, saya terima dong, ya kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 1 apa jam 2 gitu, saya lupa ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Saya nggak ada alasan apa-apa. Ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa. Ya silakan ambil sendiri. Saya dalam posisi sebagai pembawa acara dan yang penengah sebetulnya, tidak dalam kapasitas menjelaskan apa-apa yang saya tidak ketahui di persoalannya. Jadi saya menengahi nih. Namun karena saling mengeluarkan argumen yang bertolak belakang, membuat jalannya mediasi DP dengan Pak RT berjalan bak debat kusir, bahkan membentur jalan buntu. Supir dan asisten rumah tangga DP pun ikut mengutarakan kesaksian bahwa mereka mengaku memang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Pak RT. Di sisi lain, Pak RT pun membantah bahwa dirinya meminta uang 100 juta rupiah jika ingin dibantu menaikkan sapi kurban ke truk saat supir DP hendak membawanya. Dan ancaman melepaskan hewan kurban itu bukanlah dalam arti sebenarnya, namun hanya istilah bahwa ia lepas tanggung jawab dalam menjaga sapi tersebut. Bilang sama bos kamu, bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Di warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul Pak RT ngomong kayak gitu. Kenapa Pak RT bilang kayak gitu? Nah, kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak gitu? Saya nggak tahu, orang udah diserahin kok tiba-tiba diambil lagi. Saya nggak tahu permasalahan. Nah sekarang saya tanya. Nggak apa-apa ibu ceritain dulu, nanti baru ininya. Ibu ceritain dulu versi ibu. Nggak apa-apa. Ntar baru jawabannya. Warga tidak butuh daging. Warga di sini warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan
dia bilang, itu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun, ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, dapat apa kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Sampaikan dulu, nanti baru dijawab. Walaupun dibayar 100 juta, saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Karena yang penting, saya nggak tahu itu kan Pak RT. Jadi saya mau baru jalan, sambil-sampirin. Nah, terjadilah tuh dialog yang kurang enak. Dulu jangan nyimpulin. Ngomongin dulu apa adanya. Jangan nyimpulin. Ketika ditanya itu mau ngambil, saya kasih nggak? Ada melarang nggak? Ada kan? Keras nggak? Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Tanya, makanya saya tanya. Sikap baik nggak saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak? Saya bilang, silakan ambil. Silakan dengan cara baik nggak? Tar dulu. Tunggu dong, biarkan dia ngomong pada Iya, saksi. iya. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT. Omongannya jangan. Tenang juga bos, tenang Jangan. juga bos. Kalau Ibu- Biarkan dia komentar Ya, dulu, kan dia ini saksi penengannya. sebagai yang Tadi dulu Ibu. ngomong. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya, coba Terus ya. jawaban dari Pak RT apa? Sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Awalnya gimana awalnya? agak kesal juga ya, benar kan Pak? Bapak kan agak kesal. Tapi mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Ibu Dewi, Tar dulu bos, sikapnya Anda. Ada di situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Mas. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu idealnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Kecuali saya menang. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan sikapnya dengan tidak bijak. Ini adalah warga Anda. Pak DP. Enggak. Pernah lapor nggak? Ya, pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di RT saya, Entar dulu. Nanti ngelebar. Tadi. Tadi dulu, Ibu. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mam? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya masjid Punya bukan Pak tempat RT nitip sapi, katanya. gimana Mas Nami? Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Sekarang bukan miskomunikasi, saya dengan jelas saya bilang ketika beliau itu asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong ya untuk ngangkut itu kan sapinya berat, saya bukan orang yang ahli di bidang itu ya kan, saya menolak ya, saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak nanti saya kasih uang. Saya bilang, Mas jangan kata uang 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, saya nggak mau. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Jangankan 100 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Dan tadi sebetulnya udah ketemu titiknya bahwa ada miskomunikasi dan ketika udah ketemu seharusnya karena saya sebagai penengah tuh sudah dalam tahapan ya kedua belah pihak minta maaf gitu lah ya dengan kapasitasnya masing-masing, tapi kemudian entah bagaimana tensinya meningkat lagi. Nah setelah itu akhirnya jadi deadlock lagi, begitu aja. Entah bagaimana tensinya meningkat lagi. Nah setelah itu akhirnya jadi deadlock lagi, begitu aja. Bukan hanya tidak menemukan titik terang, bahkan ketegangan terjadi dalam proses mediasi antara DP dan Pak RT tersebut. Sikap Pak RT yang dianggap membentak ART, supir bahkan menunjuk-nunjuk Meldi, membuat amarah DP meluap. Sambil mengutarakan isi hati, air matanya pun pecah karena merasa tidak terima dengan sikap sosok yang harusnya mengayomi masyarakat tersebut. Sorak-sorai dari warga yang menyaksikan mediasi itu pun membuat suasana semakin riuh. Atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar
nggak Bu ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Jadi gini. Enggak Pak, ini perlakuan bener nggak ada RT seperti itu? Dilepas sapi saya, bener nggak? Jangan ngomong kembali, bener nggak? Loh, karena itu pengancaman, karena belum jam 7. Karena saya baru pulang dari, kalau kita kalau jam 7 ini bisa Dulu dilepas. tuh kan. Apalagi Bapak ini laki-laki. Pantas nggak seorang bapak yang kita anggap sebagai RT bapak marah-marah? Masjid punya umum. Dulu, udah. Masjid punya Jadi umum gini. bukan punya bapak. Dulu, Sebentar dulu, orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kalau kamu yang marah-marah, Pak Ustadznya jangan masalah kok. sudah gini. Kok Anda yang marah-marah? Gini. Saya marah karena saya dididik. Ya bapak itu bapak bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Udah, Kamu tuh RT tapi tidak bisa mengayomi. Itu adik gua. Adik gua itu. Duduk. Udah. Pak, itu kan dari sini aja kita bisa lihat kan? Ibu. Kita bisa lihat RT kita kayak apa. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener gak? Lihat dia bisa ketawa-ketawa. RT kok marah-marah? Tar dulu. Iya. RT kok marah-marah? Hah? RT tuh di Pengayom. Gimana? Saya punya niat baik sama warga di sini. Selama 4 tahun, saya memberikan apapun, tidak pernah ada embel-embel apapun. Gak ada unsur politik saya di sini. Ya tapi Bapak lihat sendiri. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di sama Pak RT. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Karena bahasa dia saya mau nitipkan. Lah saya nggak mau nitipin gituan. Kalaupun nitip juga kan harusnya bayar Mbak, bener nggak? Lah itu tanggung jawab. Siapa yang mau jagain? Miskomunikasi itu pun saya nggak tahu. Karena pembicaraan awalnya masalah hewan kurban bukan sama saya. Ustadz Qurtubi. Karena ketegangan yang terjadi, akhirnya mediasi pun terpaksa dihentikan. DP pun terus dengan lantang menyuarakan isi hatinya yang tak terima dengan sikap Pak RT yang disebutnya sangat arogan tersebut. Apalagi niat baiknya untuk membantu warga justru disalahartikan, bahkan tidak diterima dengan baik. Sampai titik ini DP masih terus menangis dan meluapkan kekecewaannya. Sejumlah orang termasuk pihak berwajib pun berusaha untuk menenangkan dirinya. Hingga akhirnya DP meninggalkan tempat mediasi dengan tidak ada titik temu antara dirinya dengan Pak RT. Mediasi pun gagal. Jangan pernah melihat sosialnya, status mau ART, mau supir, tetap dihargai Pak. Jangan kayak begitu. Saya tuh punya niat baik loh Pak. Saya nggak ada niat apapun, kecuali saya baru tahun ini
5 tahun di sini. Saya nggak tinggal warga, saya nggak jadi warga di sini aja. Saya masih Ya saya nggak tahu lah. Dia tiba-tiba marah yang nggak jelas. Jangan masuk kalau marah. Terus yang nggak berhenti. Ya udah, kalau saya masih duduk posisinya. Saat keluar dari tempat mediasi, Dewi Persik pun disambut oleh sorak-sorai warga yang justru membela dirinya. Berusaha untuk tetap tersenyum, DP pun membalas salam mereka, bahkan dengan lapang dada meminta maaf. Padahal ia melangkah dengan penuh kekecewaan, karena niat baiknya kepada warga justru mendapat balasan sikap yang dianggapnya buruk. Dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini tuh peraturannya adalah, kalau memberikan sembako atau memberikan daging, itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri, terus bagi sendiri itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Jangan tanya saya. Saya orang yang senang dengan damai. Makanya Mbak berapa hari di sini pernah nggak saya ngeluarin statement? Karena saya nggak mau salah. Ya kan? Biarin orang yang salah, tapi saya nggak.